Hi guys, welcome back to our school YouTube channel for Griska Channel. Yeah. Kakaknya masih grogi-grogi nih guys. Ini pertama kali aku main podcast. Oh, pertama kali. Oke. Nah, jadi ini juga pertama kalinya aku kedatangan alumni, tapi yang aku kurang tahu banyak gitu. Kurang tahu banyak, cuma sekedar tahu aja dari cerita guru-guru nih. Jadi untuk lebih lanjutnya kita kenalan aja langsung ya ke kakaknya. Hai Kakak. Apa kabar, Kak? I'm pretty well. Sehat? Iya. Oke, jadi boleh dong Kak, pasti pada penasaran nih Kakak namanya siapa, terus alumninya angkatan berapa, tahun berapa gitu. Silakan Kak, perkenalkan diri dulu. My name is Komang Bena Arsari. I was school here SMK Pegri 4 Denpasar. Saya alumni maybe like 2018 because I forgot because I was like busy on my life, so yeah, maybe 2018. 2018. Iya. Oke, logatnya ngeri nih ya. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Nggak Nggak apa ya. Sama-sama belajar ya Kak ya. Oke Kak, tadi namanya Ikomang Bena Arsari Iya. gitu. Alumninya tahun 2018 mungkin ya Kak ya, seingatnya Kakak ya. Iya. Oke, pas 2018 itu Kakak jurusan apa Kak? Saya jurusan Jasa Boga. Jasa Boga. Iya. Oke, pas saat itu kenapa bisa milih jurusan Jasa Boga Kak? Karena saya ingin menjadi seorang wanita yang bisa mengayumi seorang suami nanti. Yang berarti saya harus bisa memasak untuk suami saya, dan dua mimpi saya adalah ingin menjadi owner suatu kuliner. Oh iya ya. Alasan yang kedua bisa lah masuk akal ya, maksudnya ya yang pertama bisa masuk akal, cuma mungkin buat kakaknya udah dekat, tapi buat maksudnya masih kejauhan ya kalau ngomongin soal suami ya. Oke, katanya tujuannya itu adalah untuk mengayomi suami nanti biar bisa masak gitu kayak buat suami kan. Terus yang kedua pengen punya usaha juga kan. Oke, setelah pas di 2018 ini kakak kan tamat tuh. Jadi punya nggak sih Kak cerita yang menyenangkan atau menyenangkan dan menyedihkan juga saat kakak di SMK Pegri 4 Denpasar? Boleh dong Kak cerita sedikit sama Kalau kita. menyenangkan ya sudah pasti menyenangkan, karena ini adalah suatu pilihan sekolah saya. Mau nggak mau saya harus siap dan selalu senang sekolah di sini, karena saya bisa dekat dan friendly dengan guru-guru di sini, dan gampang untuk seperti guru bukanlah jadi orang tua keduaku, tapi guru adalah menjadi teman dan sahabatku di sekolah di sini. Dan yang buruk tidak ada, semuanya was amazing. Oh, amazing ya Kak ya ceritanya saat SMK ya. Nah, tapi sempat Meta denger nih Kak. Kakak dulu jago nari, bener? Bener. Iya, saya nari. Oh bener. Nari Terus joget. katanya banyak fans ya kalau misalnya nari tuh suka di sorak-sorakin gitu, dikasih semangat gitu, bener gak sih Kak? Ya, sampai saya mempunyai satu geng tari joget. Oh, satu geng. Ya, saya selalu biasanya disuruh pembukaan acara setiap ada acara jeda atau iya, acara tahu. di sini. Ya, setelah menginjak kelas 12, saya mengakhiri tarian joget itu. Oh, kok diakhiri kenapa Kak? Karena sudah malu. Sudah malu? Oh, jadi pas kelas 10 sama 11 itu nggak tahu malu Nggak gitu? tahu malu. Oh, nggak tahu malu. Ya oke, baiklah. Oke, yang tadi satu geng itu teman sekelas atau ada campuran dari kelas-kelas lain Kak? Campuran dari kelas lain, dari Campuran dari kelas multimedia lain. sama Jasa Boga, cuman beda kelas. Oh, jadi AP nggak ada waktu itu dalam satu geng itu? Enggak ada. Oh iya, mungkin ingatnya bersih-bersih aja mungkin Kak ya. Oke, Kak, kan tadi katanya jago nari joget. Ya. Itu ikut ekstra joget nggak waktu itu? Ekstra nari maksudnya? Enggak, Nari. saya kebetulan dari kecil sudah bisa nari kan, kayak di pura-pura ataupun di salah suatu upacara yatnya. Jadi saya ingin menunjukkan bakat saya di sekolah ini dan ingin menambah wawasan saya menjadi seorang penari. Oh, jadi pengen menambah wawasan sebagai seorang penari ya.
Terus kak, ekstranya apa tuh waktu itu? Kalau misalnya kakak hobi nari tapi nggak ikut ekstra tari? Hobi saya dulu apa? Sorry? Kakak kan katanya hobi nari gitu. Yeah. Kenapa nggak ikut ekstra tari waktu di SMKP Grimpa Denpasar dulu? Enggak, karena saya sukanya have fun kan, nggak terlalu ingin fokus dengan satu tujuan, tapi saya ingin semua yang saya ingin coba, apapun yang ada di ekstra di sekolah ini, semua I wanted to try different experience, you know. So jadi saya harus mencoba segala ekstra beda-beda gitu. Jadi ada KS PAN ya seperti itu. Jadi saya pernah ikut KS PAN dan jangan saya nggak mau fokus dengan satu ekstra gitu. Alumni KS PAN nih? Iya kak? Iya. Angkatan berapa tuh kak? Angkatan berapa tuh? Iya sama 2018. Ingat nggak angkatannya angkatan berapa misalnya 6, 7 gitu? Enggak, saya nggak ingat. Oh, kak ini juniormu loh, angkatan 10. Ya tapi saya nggak begitu. I'm not really smart because KSPAN really smart, but I cukup tahu gitu, cukup tahu KSPAN. Pernah ikut jambore gitu nggak? Pernah. Di mana tuh kak? Di Tabanan. Dia ya benar. Bapak Tony. Kagum Tony. Oke, kak. Kalau berarti dengar kakak ikut ekstra KSPAN nih, itu ada ekstra lain nggak yang kakak ikutin, double atau gimana? Atau emang cuma satu doang waktu itu? No, cuma satu aja. Oh KSPAN aja berarti ya. Oke. Selanjutnya nih kak, Meta kepo. Guru favorit ada nggak? Punya guru favorit? Ada banyak, tapi yang satu yang saya pilih karena ingin terfavorit itu kan artinya satu. Iya, kan? satu. Jadi guru favorit saya di sini adalah Ibu Made Kartikasari. Oh, Ibu Made Kartikasari. Why? Karena dia so smart, humble, and always so pretty. Wih, wakah umas kita. Dia cantik dia, dan dia tuh humble banget orangnya. Bikin make all student like relaxing, never stress, never like always seriously. Ya nggak pernah terlalu serius ya kak ya. Iya benar sih benar. She's like can be my friends, can be my mom, can be more than best friend, something like that. Not always is my teacher. Berarti memang udah deket banget sama Bu Made Kartika. Iya, dari dulu saya dekat sampai sekarang. Karena dia saya datanglah ke SMKP Grimpa untuk podcast. Oh, jadi gimana itu ceritanya kak? Kok bisa ngobrol gitu? Saya kan nggak sengaja ini buka YouTube kan. Habis itu lihat di beranda, nongollah kamu for Griska channel. Saya kepo kan. Dulu saya sekolah di sini, saya mau lihat ternyata kamu mainnya podcast gitu. Habis itu karena saya nggak ada kerjaan sih, saya mau berbagi pengalaman, so I try to contact Ibu Made Kartika. Ibu, ini kontesnya bagus banget, boleh nggak saya bikin podcast di SMKP Grimpa? Terus dia bilang, oh yeah, seriously, yeah, you want? Yes, I want to try. And then I text for Griska, right? You or me? I don't remember. Berarti emang kakak nggak sengaja buka YouTube terus ngelihat konten SMKP Grimpa Denpasar. Oke, langsung kontak Bude Kartika ya. Waktu itu pas podcastnya Bude Kartika kontennya, bukan? Ibu Mei. Oh, Ibu Mei. Oh, dulu berarti udah kenal baik juga nggak kak sama Bu Mei? Sudah, dari dulu kenal sama Ibu Mei. Pernah dimarahin nggak? Siapa sih? Ya bener ya, siapa sih yang nggak kenal? Populer di sekolah ini. Benar-benar. Dimarahin? Iya, pasti pernah. Kita sebagai siswa ada kesalahan patut harus dimarahi kan. Kalau nggak dimarahin, kita nggak akan mengubah kesalahan kita sekolah di sini. Teacher never angry because jealous, but teacher angry because they want how you success and how you have good future. Iya, dia pengen yang terbaik untuk siswanya pasti ya kayak. Oke, nah tadi kan baru satu nih kakak sebutin Ibu Made Kartikasari. Nah sekarang Meta pengen kakak pilih 5 guru yang benar-benar favorit buat kakak, itu siapa aja? Ibu Made Kartikasari, Ibu Mei, sama Bapak Agung Tony, sama Bapak Agus Rudi. Lagi satu kak? Sama siapa ya? Ibu Miss Wida. Oh itu yang nyebutin yang nomor 4 tuh nggak peres kak? Beneran itu? Beneran favorit? Gitu dong. Berarti nggak peres, beneran favorit. Beneran favorit ya. It's really good.
Oke, berarti yang pertama Ibu Made Kartikasari, Ibu Mei, Pak Agung Tony, Pak Gus Rudi, dan juga Miss Wida ya Kak ya. Iya. Oke, jadi itulah 5 guru favorit dari Kak Bena ya. Mungkin ada kenapa bisa menjadikan mereka itu guru-guru favorit? Kenapa Kak? Ya, seperti saya bilang, they never make people stress and always support each other and always humble. The time is like dia bisa memperbedakan di mana saatnya kita belajar, di mana saatnya kita bermain-main. Iya, benar-benar. Ya, I feel enjoy. Oke, Kak, kan sudah kita ngomongin tentang masa-masa Kakak saat SMK nih ya Kak ya. Sekarang kita ngomongin setelah Kakak lulus dari SMK PGRI 4 Denpasar. Kakak saat itu kemana? Kerja apa? Pertama saya mempunyai mimpi kan, habis SMK PGRI 4 saya harus menambah ilmu dari jurusan saya jasa boga. Saya ingin kuliah di Australia dulu. Setelah saya, karena orang tua saya, ibu saya masih kuliah, jadi saya cancel kuliah di Australia dan saya mencoba ke Jogja juga dengan sepupu saya, juga saya cancel. After I think I don't need university, I can study on myself. Karena tidak semua university membuat saya sukses. Saya bisa sukses hanya dari SMK PGRI 4 dan diri saya sendiri. So yeah, I don't need going to university. So I want to learn of myself. Jadi belajar sendiri dulu. Habis itu saya bekerja di sebuah hotel, Hotel Demagani Hotel Seminyak. And then I was going to working in sales marketing in Lombok property. And then selesai itu saya kerja di Exosuke. Karena pandemik saya selesai juga. Dan saya karena sudah nikah, suami saya nggak ngasih saya itu kerja lagi. Sebentar, ini kakak udah nikah? Iya. Lah, serius? Iya. Loh, tadi kenapa aku ngomongin suami di depan, kakak bilang, aku bilang udah deket, terus kakak bilangnya nggak, kenapa kakak nggak nyampein udah nikah atau gimana? Emang kakak benar udah nikah nih? Udah kasih kamu poin, saya ingin masuk. Enggak, oh my god. Kak, aku nggak tahu ini kakak udah nikah. Aku kira masih muda, terus pengen kerja aja dulu, belum punya suami gitu. Beneran udah punya suami? Iya, saya nikahnya baru 1 tahun yang lalu. Oh, 1 tahun yang lalu. Cuma nikah itu bukan saya harus mempunyai anak setelah saya nikah. Iya, benar. I want to find partner for my future, for support me, selalu mendukung saya apapun kegiatan saya, dan saya ingin seseorang yang di samping saya menjaga saya gitu. Asik. Meta dengar punya usaha sekarang. Iya, usaha kecil-kecilan. Usaha apa dong Kak? Boleh dong dikasih tahu. Saya punya usaha kopi, nail gel, baju rajut, sama arisan online. Yeah. Itu kopinya kopi apa Kak? Kopi dari homemade dari saya sendiri. Oh, buat ada sendiri 7 jenis kopi. Ya, lebih dari 7 jenis kopi. Wow. Ya. Terus yang kedua nail gel itu Kak. Itu gimana? Sekarang kan lagi masa pandemi. Mungkin ada yang home service atau ya, gimana? Home service. Semua online. At the moment semua online karena saya nggak berani langsung menelusuri langsung ada shopnya gitu. Apalagi sekarang pandemik kan, saya nggak berani. Ya, at the moment I want to online. Iya. Terus baju rajutnya juga Kak, itu bajunya baju yang seperti apa gitu? Bajunya yang terbuat dari benang, kayak dress, kayak gitu, bikini, something like that, short pants, yang kayak gitu. Itu buat sendiri juga atau misalnya ada? Saya punya teman dari Ubud, ya saya kasih tahu dia. Kalau ada orang yang mau beli, saya kirim request, can you make this for my friends? And then saya jual ke teman saya juga. Tapi saya lumayan sudah punya reseller. Dan saya ada suatu join dengan artis Indonesia namanya Feral Bramasta. Oh iya. Saya mempunyai join kayak saya reseller number 1 in Bali, keripik tempe. Iya, tapi belum launching, akhir bulan ini launching. Mungkin bulan depan sudah bisa di
Oke, berarti boleh dong ya orang yang pertama mencicipi nih orang-orang di SMK di Denpasar boleh dong nanti Of dikirimin course, keripik yeah, tempenya. yeah. Beneran nggak ya kak ya? Oke, aku catat nih kak ya. Sekarang tanggal berapa? Tadi sama Mama, tadi sama Bapak Krudi. Oh, Kalau sudah. ada acara saya siap menjadi sponsor My Coffee atau Keren. Oke kak. Tadi kan banyak sekali tuh kakak kerjaannya ada giniin kopi, terus baju rajut, nail gel. Selama di masa pandemi ini perbedaannya sama sebelum masa pandemi penghasilannya gimana kak? Stabil atau menurun banget? yang pastilah minus gitu ya. Ya, seperti penghasilan setiap bulan untuk kopi biasanya 10 juta, 7 juta, sekarang bisa 2 juta, 3 juta seperti itu. Makanya why I want to selling by online, because I'm not believe myself if I open one shop, so I just wanna like online, so we can like keep the product for make good product. I mean like tidak cepat kadaluarsa, hal seperti itu. Makanya ya perbedaan sekarang juga terlalu jauh juga. But I never give up. Oh, berarti ya cukup turun juga ya kak ya, cukup ya. Oke, terus pas kopi itu dulu kakak memang berarti dari awal memang nggak punya coffee shop gitu ya kak ya? Enggak. Belum. Okay, belum. Tapi memang sudah rencana buat di Canggu sama suami saya. Udah mau cari-cari tempat karena pandemi datang, tiba-tiba cancel dulu. Saya nggak berani gitu. Iya, jadi kalau sudah pandemi normal, why not, everything I will open. Berarti ada tujuan ya untuk membuat coffee shop ya kak ya. Oke, kenapa kakak bisa kepikiran untuk berbisnis seperti itu kak? Apa nggak waktu itu melanjutkan aja kerja di hotel gitu? Kenapa bisa berpikiran untuk jualan? Karena saya kan sudah bersuami istri, mau nggak mau saya harus mempunyai suatu usaha untuk my kids later, dan saya harus punya business for my little family, like suatu penjaga ekonomi kami gitu. Mau nggak mau ya saya ingin mengubah gaya hidup juga. Oh, jadi memang pengen ya kak ya punya usaha sendiri gitu. Yang terpenting untuk bekal masa depan anak saya nanti, bukan saya atau suami saya, tapi untuk masa depan anak saya. Wah, ini kaget loh kakak. Aduh, kakak udah nikah, kakak nggak bilang ya. Aku nggak ada yang tahu karena di acara di Bali belum, kalau di Spain udah. Oh, berarti belum acara di Bali. Oh, berarti nanti waktu acara di Bali, Fordiska diundang loh ya kak? Mungkin. Masih mungkin. Kalau guru-gurunya pasti. Kalau kamu udah saya kenal ya pasti. Oke, dicatat nih kak ya. Dicatat. Ditunggu kak undangannya. Oke, kak. Kepo satu lagi nih kak. Mungkin apa sih yang kakak inget banget dari Fordiska setelah kakak lulus? Yang ada nggak sih satu pengalaman atau satu kejadian gitu yang nggak pernah kakak lupakan saat kakak SMK? To be honest, since I school here, I don't have too much friends here. I mean, saya tidak terlalu banyak punya teman di sini. Karena saya have orang like privacy, ingin melakukan apa yang saya mau. Dan saya tidak ingin melakukan yang orang yang tahu tentang saya. Dan saya terlalu fokus bergaul dengan guru-guru di sini. Karena apa? Pemikiran mereka itu dengan teman-teman seumuran saya itu berbeda. It's like me, 21. It's like only have fun, right? How spend money, how make money. But if with my teacher here, they teach me everything good for my future, something like that. Teach me so good how to speak, be polite, how greeting with people. To be honest, dulu saya orang yang nggak ramah gitu. So itu yang membuat saya tidak bisa terlupakan, karena saya sedih juga nggak terlalu banyak punya teman di sini. Punya teman tapi nggak sebanyak kalian mungkin ya, cuman sedikit saja gitu. Saya mempunyai prioritas yang berbeda. Ya, I feel you sih kak. Ya, ngerti. Itu pengalaman yang gak kakak lupain saat di SMK, tidak terlalu banyak punya teman. Karena atau kakak menutup diri gitu, bisa dari teman-teman gitu ya? Enggak. Bahasanya kayak gitu atau gimana? Karena saya sudah terlalu nyaman sama guru-guru di sini. Jadi karena always when I have break time after I study,
I just like berkumpul dengan guru-guru di sini. Seolah-olah teman saya, where are you? Why not with me? So, sorry, I was spend time with this teacher. So dia nggak terlalu have fun sama kita. Bicara, of course kita sebagai teman, tapi tidak terlalu dekat hal seperti itu. Karena yang terpenting dulu saya sekolah ini saya ingin berhadapan dengan guru-guru di sini dan berkonsultasi untuk menjadi seorang yang sukses. Oke. Aduh, sedih nih. Jadi ya, saya privasi banget orangnya. Jadi waktu kelulusan nangis nggak Kak? Nangis. Apalagi pasti saya ya. dulu ditunjuk sebagai apa? Cewek cantik sama cowok. Jeget bagus. Ya, jeget bagus. Ya. Wow. Penyerahan apa? Saya lupa. Iya. Ya, itu Cowoknya nama masih saya. ingat Kak namanya? Masih, namanya Komang Oka. Oh, Dia itu satu kelas. dengan saya. Oh, Ya, satu teman kelas. saya. Iya. Jadi itu aja Kak pengalaman yang nggak Iya, terlupakan nggak atau ada ada. lagi gitu? Nggak ada, semuanya di sini baik-baik. Baik-baik aja. Iya. Oke. All is amazing. Berarti tadi Kakak udah ikut salah satu ekstra KSPAN, terus sering juga ngisi-ngisi acara di sini selama jeda gitu-gitu kan Kak, Iya. joget gitu, perpisahan. Terus ada nggak selain Kakak nari atau joget pernah ngisi acara lagi di sini selain nari atau joget? Enggak sih, cuma Enggak, joget aja. cuma joget aja Iya. gitu. Waktu itu ekstra tari sudah kebentuk kan Kak? Waktu itu? Dulu saya nggak ekstra tari. di Ya itu sini. udah maksudnya Kakak kan nggak ikut ekstra tari nih, tapi Kakak tahu kalau di SMP Negeri 4 tahu. ada ekstra Iya, tari. iya, sudah tahu. Oh, berarti Kakak nggak memutuskan untuk ke sana ya? Enggak. Oke. I just like focus with one things. Kenapa bisa ikut ekstra KSPAN nih? Nah, ini nih kepo. Saya dulu nggak ngerti apa itu KSPAN kan. Setelah saya punya teman namanya Sekar, itu orangnya paling aktif di sini masa alumni saya gitu. Dia itu paling aktif, smart, and then she's my friend, so I want to try. She's like look smart, and then saya ingin menjadi seorang pintar juga itu seperti dia. Jadi saya ikut dia jadi ketua dan saya jadi wakilnya gitu. Oh, Kakak dulu wakil Ya. KSPAN. Ya. Wah, junior ini nggak tahu. Tapi nggak mengerti ya tentang KSPAN. hanya Kak, aku nggak tahu lah Kak. Kakak nggak inget nih angkatan berapa gitu, angkatan 7 atau 8, Kakak nggak inget. Mungkin Sama Pak sekali nggak Tonton inget. inget deh. Oh, mungkin Pak Gunton inget ya, coba nanti kita tanya deh ya. Oke, kan tadi ikut ekstra KSPAN itu karena diajak ikut Diajak sama sama teman, senior ya. gitu, sama teman, terus akhirnya dijadikan wakil gitu kan Kak. Mungkin ada kendala saat menghadapi anggota-anggota saat itu, ada kendala nggak Kak? Enggak, cuman capek sih capek. Ya namanya seorang pengurus, siapa sih yang nggak capek? Iya, benar sih, Tapi benar. seorang pengurus harus bertanggung jawab kepada semua anggotanya sampai selesai. Terus itu adalah pengalaman saya yang bagus, hanya capek sih, tapi have fun. Tapi have fun ya Kak, ya bener sih Ya, memang. menambah ilmu juga sih KSPAN itu. Memang kadang-kadang kita kalau ngini sesuatu tuh bisa capek ya Kak ya, Iya. cuma nanti akan terbayarkan sama apa yang kita dapatkan, pengalaman itu luar biasa sih untuk kedepannya kita bisa menjadi orang yang sukses ya Kak ya. Iya. Ada bekal lah gitu. Oke Kak, sebagai closing nih, Kakak apa ada yang ingin disampaikan untuk adik-adik di sini yang masih kelas 1, 2, dan 3? Ada pesan-kesan mungkin? Oh, of course. Untuk semua adik-adik kelasku, jika ada gurumu marah atau dari segi etika ataupun cara dia menyampaikan kemarahan dia, itu bukan berarti mengajarkan kamu yang tidak bagus atau tidak menyukaimu, tapi dia adalah sebagai how make you sukses, how make you smart, and how make you good future. Tidak ada guru yang mencontohkan yang tidak baik. Semua guru adalah orang tua kedua kami yang mengajarkan selalu yang terbaik. Iya. Gitu. Jangan pernah putus asa, jangan pernah marah kepada guru-gurumu, karena suatu saat nanti ketika sudah berpisah kamu akan merasakan guru apakah yang dimaksud, apakah arti guru. Gitu. Oke. Terus Never give up, to the point never give up. Oke, iya mumpung Kakak masih pakai bahasa Inggris nih. Kakak boleh dong minta resep nih Kak. Apa kok bisa lancar bahasa Inggris gitu? Kasih tahu dong Kak resepnya Kak. Saya dulu sama sekali, jujur dulu saya di sekolah ini nggak bisa bahasa Inggris. Setelah saya mau tamat, saya punya ide.
saya harus mempunyai momen yang terbaik dari sekolah ini, dan saya harus mempunyai kenang-kenangan dan bisa yang saya tunjukkan kepada adik-adik kelas. Kenapa I can speaking English? Because I'm learning. I never give up to learning speaking English. I have application also, like download application, translate something like that, and then I have a lot of friends Western like Bules, punya teman, dan saya bekerja pariwisata, mau nggak mau pariwisata harus speaking English, right? Makanya semua sekolah sebenarnya di SMK, seluruh SMK kamu harus to the point harus berbicara bahasa Inggris, karena suatu pekerjaan kamu nanti adalah di pariwisata. Ya, di pariwisata apa? Skill yang pertama adalah you can speaking English. Tanpa berbahasa Inggris kamu tidak akan menjadi apa-apa di pariwisata, right? Iya benar, siapa lagi? Karena tidak semua tamu itu lokal, kan ada Western, ada China, lokal China, Western, ya. Sama, kita to the point harus bisa berbahasa Inggris. Dan number one is because my husband is Western from Spanish, so I can speaking English because him. And then I speak him like speaking English every day, 24 hours speaking English. Ya, so jadi saya bisa. Dari mana tadi Kak? Ini Spanyol. Yeah. Oh, berarti bisa bahasa Spanyol dong. Coba dong Kak, satu kalimat aja. Apa ya? Ya, boleh Kakak deh. Saya mau ucapin suatu di sini untuk keluarga saya. Boleh, silakan Kak, silakan. Hola, mi boleh. amor, I do podcast here. I take care mucho. ¿Cómo estás? Apa itu Kak? Te amo, mi amor. Kita tahu itu artinya. Halo sayangku, saya melakukan. Iya, sih kayak gitulah pokoknya saya gitu. Terakhirnya itu I love you. Iya, apa tadi Kak? It's like I love you so much. Oh iya, itu maksudnya I love you. Te amo mucho for Wiska Channel. Yang di akhir tadi itu apa Kak? Itu sama bahasanya ya. Te amo, te quiero is. Te quiero. Ya, sama. Aku cinta kamu. Wow. Sayangku. Wow, bahasa Spanyol. ¿Cómo estás? Is apa kabar? Buenos dias, something like that. Buenos dias is selamat pagi, gitu. Buenos noches is selamat malam. Berarti Kakak bisanya bahasa Inggris, Spanyol, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Spanyol, bahasa Bali. Terus masih ingat bahasa Bali itu, maksudnya masih bisa karena kan udah Kakak kebiasaan ngomong sama. Saya nggak akan lupakan karena ini ada budaya saya dan saya orang Bali. Oh iya benar sih Kak, benar. Dan asalnya dari mana? Saya Singaraja. Oh bisa bahasa Buleleng Kak? Bisa. Oh bisa. Oke, berarti bisanya bahasa Buleleng, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Spanyol. Iya. Oke Kak, kita udah lama nih ngobrol-ngobrolnya, udah melebihi durasi kayaknya. Dada-dadain dari tadi ini ya. Oke Kak, makasih loh Kak udah mau meluangkan waktunya Kak untuk kesini ke podcast For Rizka. Mungkin nanti lain kali kalau Kakak mau kita bisa undang lagi, dan nanti kita kalau misalnya ada acara, Kakak tadi juga mau jadi sponsor kan di sini. Nanti kita berkabar ya Kak ya. Yeah, of course. Nah, jadi buat kalian semua yang udah nonton podcast ini, terima kasih banyak, dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.